نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات وسر السال في جميع الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلاء وقتل الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على أحمد وعلى آل محمد والمهدي خليفة الله الأحد. Para asatiz, Buya, semoga masih on ya. Kayaknya wattnya sudah 30% ya. 70%-nya udah keambil. Tapi insya Allah kalau dibangkitkan sisi semangat ahli sunnahnya nanti jadi 90% lagi insya Allah ya. Ngaji kitab Sanusi atau Hikam? Sanusi ya. Udah dikhatamkan hari kini Jo. Nah, kita bacalah nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadina ila al-Imam As-Sanusi Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi qaddasallahu sirrahu qala wa hiya kaunuhu summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyyah. Lalu ada 7 sifat. Sifat itu disebut dengan ma'nawiyah. Jadi lanjutan dari ma'ani disebut ma'nawiyah. Ma'ani itu makna yang ada dalam pada zat, yaitu basar. Itulah sumber dari basir. Si basir itu disebut dengan ma'nawiyah, si basar disebut dengan. Jadi ketika kita mengatakan Allah yubsiru bi basarihi bukan bizatihi, itu implikasinya langsung Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Jadi yang mengatakan Allah yubsiru bidzatihi fahuwa qadariyun mu'taziliyun mu'attilun. Yang mengatakan Allah itu melihat dengan zatnya, dia qadari, dia mu'tazili, dia mu'attil, menafikan sifat. Jadi dengan apa Allah melihat? Bisifatihil basar, dengan sifat basar. Nah, sifat itu maknanya berdiri pada zat Allah, berada. Jadi berdiri itu bisa diartikan berada. Berada pada zat Allah. Seperti basar ada pada diri kita, ada nggak namanya satu struktur di tubuh namanya basar? Kan nggak kelihatan. Cuma kita faham, oh ada basar dalam diri kita. Apalagi Allah. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih sempurna dari itu. Jadi kita memberikan Allah tadi bukan menyerupakan Allah dengan kita, tapi memberikan masal a'la, qiyas aulawi kalau bahasa orang usul fikih ya. Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sebagian guru gagal menjelaskan, lalu tidak menjelaskan perbedaan antara ma'ani dan ma'nawiyah. Bahkan sebagian terjebak pada ajaran wujudiyah kebatinan. Basar di Allah, basir di awak. Tinggi benar awak. Enggak begitu cara menjelaskannya. Kalau ingin membahas bab tentang fana dalam basar, itu pakai hadis Sahih Bukhari. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa mendekat taqarrub kepadaku dengan nawafil. Semakin bertaqarrub semakin hilang sisi nafsiyah dirinya. Di saat itulah Allah ganti basarnya menjadi basar Allah. Pada hakikatnya basar yang kita pakai kan basarnya Allah, tapi terhijab oleh nafs.
Kalau Allah tidak izin, bisakah kita memandang? Kan nggak bisa. Jadi sebenarnya tidak perlu pergantian saat itu. Pada dasarnya basor yang ada dalam diri kita itu basor yang dititipkan Allah. Bedanya dia sekarang terkungkung oleh nafsu, syahwat, terkungkung oleh ilmu akliyat. Jadi ilmu mana yang menghijab? Ilmu akliyat, apalagi ilmu hissiyat, ilmu empirik. Tapi kalau ilmu zauqiyat itu bukan menghalangi, malah mempercepat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru boleh dikatakan basar pada Allah, basir dewa, boleh. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Itu baru pas. Jika dia mendengar dengan samaku. Jika dia berbasar dengan sifat basarku. Jadi tolong tidak dimasukkan bab itu dulu. Itu ngajinya nanti pakai kitab yang lain. Nah, ini sekedar untuk memberikan hak batasan. Kalau kajian kalam saja. Nanti sisi-sisi tasawufnya dimasukkan, diselipkan saja, tidak usah terlalu vulgar. Ya, karena kami mendengar begitu beberapa ustadz gagal faham. Ya, disebut basar punya Allah, basir dakwah. Lah jadi Allah lah, Pak. Kudrah pada zat Allah itu, pada sifat Allah itu, ketika kita sebut Allah berkudrah, disebut qadir. Itu sih sederhananya. Ya. Yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Mustahil pada Allah Ta'ala 20 sifat. Wa ya addadul 20 al-ula, itulah lawan dari yang 20 pertama. Nah, ini tinggal kita baca ya. Wa hiya al-'adam wal hudus wa turuqul 'adam wal mumathalasatu lil hawadith bi an yakuna jirman an ta'khudhu dhatuhu al-'aliyyah qadran min al-faragh. Nah, tadi kami sudah menjelaskan ya, Allah itu bukan jisim atau jirim. Jirim benda, sama. Jirim itu karakternya adalah mengambil tempat. Kau benda, bara senti dapat denyo, itu jirim itu. Nah, kondisinya begitu disebut mutahayyiz, mengambil tempat. Oke. Jadi kita duduk begini, ini namanya mutahayyiz. Itulah sifat jirim. Allah tabaraka ta'ala istawa 'alal arsy, tidak perlu yattakhiz qadran minal faragh, mengambil ruang, enggak perlu. Ya. Au yakuna 'ardan yakumu bil jirm. Allah itu juga bukan jirim, bukan arad. Arad itu mirip dengan sifat tadi, seperti harakah wa sukun, ya, gerak dan diam. Hujan mau balik? Uminya mau. Ayo, mau Umi dipanggil Umi. Sana. Uminya dipanggil sini ada. Baik. Jadi ardan dari kata arada, yang datang pergi itu arad. Contohnya tadi apa? Warna. Ada contoh yang lebih gampang. Hal yang disebut kecil, besar, tua, muda. Jadi semua hal itu arad. Semua hal itu kondisi ya. Itu disebut arad. Nah, dulu siapa yang rancak jadi contoh, jadi bully, Udah usah lah tadi dong. Dulu Buya dulu ketek lah Buya. Iya. Ketek kini lah gadang Buya kan. Ketek gadang tuh itu namanya arad. Dulu ndak tahu, jahil, kini alim, itu arad. Boleh, sakit, sehat. Itu hal atau bukan? Sakit.
hal itu. Ada orang kini sakit, nanti bisa hilang. Nah, itu maka disebut, maka semua hal itu arat. Semua hal itu arat. Cantik, gagah. Henry lah gagah Henry. Nah, itu masuk ke arat tuh. Bisa hilang, bisa datang. Maka disebut ardan yakumu bil jirm, seperti sifat yakumu bizzat, sama, ya. Aw yakunu fi jihatin al jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyad bi makan. Dia berjihadkah atau berkaitan dengan tempat. Ada jihahnya. Naik mobil deh. Bentar ya, kita skip bentar. Udah pulang kok. Belum ngaji. Ya udah. Udah, nggak mau dia, nggak usah dipaksa. Ya, fokus lagi. Jihah, makan, zaman. Nah, ini kata penting nih. Jihah itu arah. Kalau arah konotasinya berarti ada tempat. Tidak mungkin satu tempat kecuali berlaku waktu padanya. Maka ada kemudian zaman. Dan Allah tidak berlaku padanya arah, tempat ataupun zaman. Tanya boleh, Allah dulu, kini, samuna. Jadi kata qadim itu penjelasan lainnya adalah nafyun li ayyi zamanin ma. Ya. Jadi kata qadim itu adalah penolakan terhadap hukum waktu pada Allah. Cuma karena ungkapan menyebutkan Allah itu mesti pakai bahasa Arab itu terhukumi oleh fi'il madhi mudhari'. Ya kan? Maka perlulah disebut kana. Itu sebabnya dalam uslub bahasa Arab yang advance, kana itu bukan berarti selalu madhi. Kana itu bisa berarti dawam. Contoh, Nabi itu kini masih Nabi enggak? Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita sebut wa laqad kana li Rasulillahi uswatun kana, apa faedah kana di situ? Dulu, kini enggak lah. Dawam itu. Subut atau dawam. Itu yang dulu kami talakikan daripada Syekh Aiman Syawwa, Sibawai Hadal Asr, ya. Beliau setiap kali ada satu kaidah selalu dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Maka semenjak itu Abu Bakalam kebias kita letak kena beliau tindak. Kecembung. Oh biar. Kini kalau kita irob Quran bisa sebenarnya dari kiri suuk kidah kanan. Bukan sombong tapi tahadus bin ni'mah. Ya. Nggak usah dipaksa deh. Lanjut ya, kita baca dulu. Au zamanin au tattasifu zatuhul aliyah. Nah, ini kata kunci. Jadi musannif menyebut zat bersifat aliyah. Kelompok Salafi menuduh Asy'ariyah menolak Allah bersifat Ali, benar enggak? Enggak, kita tidak menolak sifat ulu, Allah Ali, maha tinggi. Tapi bukan maha tinggi versi jisim berarah. Maka kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, wa huwal aliyyul azim. Jelas itu ayatnya, Ali. Kita sebut al-ulu al-mutlaq. Udah, balik aja. Ntar biar mudah. Mau jadi wali dia, mau jadi wali.
Au yattasifa bis-sighari aw bil kibari aw yattasif bil a'radi fil a'fal. Atau bersifat dengan kecil, besar. Tadi kan nama contohannya ketek, gadang, ya. Au bil a'rad fil af'al, ataupun a'rad dalam af'al. Awil ahkam, ataupun dalam ahkam. Maka karena Allah itu tidaklah a'rad dalam af'al dan ahkam, nasikh mansukh itu hanya pada tasyri', bukan pada sifat. Sifat kalam Allah tidak dimansukhkan, tapi hukum tasyri'nya bisa dihapus. Makanya Nabi setelah para Nabi itu menghapus Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa menghapus syariat sebelumnya, Nabi Isa menyempurnakan syariat Nabi Musa, Nabi Muhammad menghapus semua syariat, ya, dan mengisbat mana yang bisa diisbatkan. Kira-kira begitu, ya. Jadi nasikh mansukh bukanlah naskhul kalam, hanya naskhul ahkam, ya. Ahkamnya itu bukan pula ahkam pada zatnya, itu cuma ahkam pada basyariyah. Karena pada zat Allah tidak ada taghayyur. Maka di sini dikatakan fil af'al awil ahkam, itu hukum yang pada zatnya. Adapun di luar itu hukum basyariyah bisa berkembang, ya. Ada satu buku kitab judulnya La Naskha fil Quran. Ternyata gagal faham si penulis kitab. Dikira nasakh itu, mansukh itu ayat itu berubah sifatnya Allah. Bukan. Hukum itu berkembang. Nah, itu yang kemudian disebut hukum kepada bashar, bukan pada hak Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala la yakuna qa'iman bi nafsihi wa yakuna sifatan yakun bi mahallin wa yahtaju ila mukhassasin, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi yakuna murakkaban fi dzatihi. Nah, tadi kita udah bahas, ya. Allah zatnya tidak tersusun dari partikel-partikel. Tubuh kita terdiri dari anasir-anasir, Allah bukan, itu maksudnya. Aw yakuna lahu mumathilun fi dzatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujud mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Bahwa ada bersamanya wujud yang lain yang memberi pengaruh kepadanya. Jadi Allah ketika menciptakan alam semesta, Allah butuh nggak sesuatu selain dirinya? Tidak butuh, nggak perlu. Maka jika ada satu hadis, meskipun hadisnya itu palsu, ya, tapi dalam kalam hakikat itu sahih. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku dulu ada sebagai kanz, perbendaharaan yang makhfiyan, tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku suka dikenal. Itu suka dikenal bukan berarti karena faktor selain. Ini perbedaan mustalahat. Jadi bab di situ bab mahabbah. Mahabbah Allah itu mahabbah kamaliyah. Maka kalau ada ayat innallaha yuhibbu, ada kan ayat apa aja? Yuhibbu. Berapa ayat tuh kata yuhibbu? Mahabbah, ana uhibbu fulana, ana uhibbu kaza wa kaza. Kalau ambo cinta sesuatu, itu karena ambo butuh kepada sesuatu itu. Tapi Allah butuh sesuatu enggak? Allahus Samad. Justru segala sesuatu butuh Allah. Maka kata cinta di situ, ingin di situ, suka di situ beda dengan sukanya makhluk. Nah, itulah maknanya. Allah tidak ada mu'athirun fi fi'lin minal af'al. Dan ini juga bisa membantah muqaddimah para muhakkik kitab-kitab syarah Tahawiyah. Jadi mereka menulis kitab dan disebutkan Allah menciptakan manusia karena lighardin minal aghrad, lihadfin minal ahdaf, liqasdin minal maqasid. Dan itu keliru. Kalau untuk manusianya tapi untuk Allahnya enggak. Allah tidak butuh. Maka Allah yaf'al syai'an laisa li ayyi illatin. Allah membuat sesuatu bukan karena satu sebab, tapi karena Allah Maha bebas. Jadi ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Allah butuh disembah enggak?
Butuh disembah nggak? Enggak. Maka itu menjelaskan ayat itu. Teks itu. Teks itu menjelaskan ayat tadi. Tujuan penciptaan itu bukan untuk Allah, tapi untuk gitu. Allah Maha Sempurna. Maka Allah mencipta kita bukan karena Allah butuh disembah. Maka sembahyang awak bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk menyenangkan diri awak sendiri. Ya. Nah, itu bisa tuh. Bisa perang dunia tuh. Ya. Wah, kenapa, Bu? Oh. Faragh itu ruang. Faragh artinya ruang. Ya, ruang kosong. Ambo duduk. Ketika mau duduk butuh space nggak? Space itu faragh. Jadi boleh diartikan faragh itu space, ruang. Mudah nggak dipahami? Allah butuh nggak ruang? Karena Allah bukan benda. Kalau benda butuh ruang. Tadi yang kita sebutkan, Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi itu terjebak kekeliruan mantiki karena belum mengharamkan mantik. Apa kekeliruannya? Mengatakan Allah itu sesuatu, segala sesuatu mesti ada di ruang dan tempat, faragh. Gitu. Itu kekeliruan Ibnu Taimiyah, ya. Maka kita tidak mengharamkan yang Allah tidak haramkan, kan nggak ada dalil mengharamkan mantik. Ya, ada nggak dalilnya? Yang ada malah nyuruh afala taqilun. Maka ulumul aqliyat salah satunya nahunya akal namanya mantik. Nahunya bahasa Arab itulah kitab nahu yang kita pakai. Nahu akal bahasa aqliyat itu harus pakai mantik. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, haram berfilsafat kalau belum bermantik. Banyak orang mutasassi. Jadi kalau versi Imam Fakhruddin Ar-Razi, anak-anak UIN, IAIN, STAIN itu banyak dan belum pantas belajar filsafat lah pada aja. Masuk kampus kan? Banyak. Orang di Madrasah Tarbiyah saya nak khatam ngaji mantik. Masih bisa kepleset kan? Apalagi enggak. Jadi teler-teler seketek lah ya. Gitu Bu, kira-kira ada lain enggak? Alah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala lemah dari sesuatu yang mungkin. Tadi kita sudah contohkan Ibnu Hazm ya, penjelasannya sama. Wa ijadu syai'in minal 'alami ma'a karahatihi liwujudihi aw adami iradati lahu ta'ala aw ma'a zuhuli aw bil ghaflah aw bit ta'lil aw bit tab'i. Aku panjang dalam ilmu filsafat, agak panjang penjelasannya. Allah mewujudkan sesuatu daripada alam semesta, ya, itu mustahil Allah terpaksa ma'a karahatihi liwujudihi, atau Allah tidak suka, ya. Aw adami iradatihi, Allah tidak menginginkannya. Nah, itulah bantahan orang Mu'tazilah kepada Ahlussunnah. Apa kata mereka? Mana mungkin Allah menghendaki sesuatu lalu tidak meridhoinya. Bagi Mu'tazilah, menghendaki berarti izin plus ridho. Maka bagi Mu'tazilah, Qadariyah, Allah tidak menciptakan keburukan. Apa sebabnya? Dalam pandangan mereka, Allah itu maha suci. Nah, awalnya kan betul tuh. Maka yang maha suci mustahil menciptakan yang tidak suci. Itu pandangan siapa? Kini kita balik rot. Baik dan buruk itu standarnya akli atau syar'i? Syar'i. Mu'tazilah pakai aklinya. Kalau Dewa pakai apa kata syarak yang betul, itu yang betul. Yang enggak, itu enggak betul. Orang taat, orang alim sombong,
Urang maksiat tobat. Mana rancak? Ya. Urang kayo sombong tak bersyukur, urang sakit sabar. Mana buruk? Mana elok? Tuh, mulai kan berubah makna elok je buruk. Jadi elok buruk tuh kata syarat, kata orang nang kalau nyom tertimpa suatu musibah sabarnya elok atau buruk. Itu baru disebut khairan. Bukan penyakit itu disebut buruk, enggak. Bagi mereka itu buruk. Ada orang berilmu merasa suci, orang taat merasa ahli surga. Ada orang maksiat sekali menangisnya kepada Allah tobat. Mana rancak? Jadi gila nak ketiga. Nah rancak orang taat merasa berdosa atau rancak? Ya. Kok pilihannya dua tadi? Kan kita bicara baik dan buruk, ya kan? Jadi mana rancak? Orang taat sombong merasa di surga sok suci atau orang maksiatnya tobat? Mana rancak? Orang maksiatnya tobat. Berarti maksiat itu buruk kalau tidak tobat. Taat itu buruk kalau nya merasa suci. Tidak disebut taatnya lah, zahir saja yang taat. Tidak disebut maksiatnya lah tobat. Ya. Mantaba, ya. Orang yang bertobat, kaman lazan balah, seperti orang yang tidak punya dosa. Itu dalilnya, dalil sahih. Maka Nabi Adam memakan buah syajaratul khuld, syajarah yang manhiyah terlarang, itu buruk atau elok? Buruk. Karena Israel. Karena Israel lihat Bapak Ibu. Kalau tidak keluar Nabi Adam lah bisa kita mengaji gini. Mengaji gini elok atau buruk? Asik atau tidak asik? Kalau di surga ke kawin sebab begini. Tidak ada ngaji-ngaji gitu. Dan ngaji mereka lebih tinggi daripada surga. Nikmatnya, surga nikmatnya nikmat seksual, nikmat makan, di badan, di fisik. Kalau kau nikmat surga yang lebih tinggi, jannatul ru'ya, surga memandang kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu yang kita pelajari itu. Maka asik di badan, padahal badan mengantuk sudah makan tadi. Bakok segarnya balik, turuhnya yang sebentar tuh, yang mengenal Allah tabaraka wa taala. Segarnya balik, merinding-merinding badan waktunya. Ya. Kira-kira pada itu, ya. Jadi orang-orang Mu'tazilah kiranya lah karena sebagian dulu guru kami Abu Ya Hasan Basri mengabarkan kepada ambo, orang-orang tarbiyah kinilah banyak karena qadariyah. Kira tadanga ada mau satu kajian di rekaman Buya Asfi mengirim kamu. Oh iya, lah hanya angkene. Apa sebab tidak faham kaidah itu? Ya. Nah, coba kita lihat kaidahnya. Yastahilu alaihi ta'ala alaju an mungkin ma wa ijadu syai'in min al-alam ma'a karahatihi liwujudihi aw adami iradatihi lahu ta'ala. Mustahil bagi Allah mewujudkan sesuatu daripada alam semesta karena terpaksa mewujudkannya atau tidak menghendakinya. Mu'tazilah mengatakan keburukan di dunia itu bukanlah kehendak Allah, tapi kehendak selain Allah. Coba ditanya gini, awak punya kehendak baik dan buruk, khair wa syarr. Allah cuma khair, mana banyak kehendak awak atau kehendak Allah? Wah, kira-kira itu banyak kehendak awak daripada kehendak Allah. Bahaya enggak? Mu'tazilah ingin mensucikan Allah tapi malah mengotorinya, mengotori pemahamannya terhadap Allah. Au ma'az zuhul. Zuhul itu enak terjemahannya apa, Bu ya?
awil ghaflah au bit ta'lil au bit taba'. Karena Allah lupa. Jadi Allah mengantuk-antuk terjadilah alam semesta. Itu zuhul ghaflah itu maksudnya begitu. Iya, apa istilahnya? Ngigau. Jadi tanah Allah mengigau jadilah alam. Kan itu bayangannya orang-orang ajaran-ajaran sebelum. Jadi mereka membayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tabayang dengan satu keburukan. Itulah menjadi iblisnya. Itu zuhul dan ghaflahnya. Jadi Allah itu punya zuhul dan ghaflah di orang itu. Itu jadi iblis. Yang mitologi Yunani kan di situ. Makanya anak dewa itu beranak, ada anak yang elok, ada anak yang jahat. Yang jahat tuh ketikanya sedang ngelindur dulu kan. Ngigau aja tuh. Kita keeps itu. Sekarang yang berkaitan dengan ilmu akidah dan falsafah, au bit ta'lil au bit taba'. Allah tidak menciptakan alam semesta karena illat. Apa arti illat? Sebab. Ya. Kenapa? Dialah musabbibul asbab. Allah lah yang menciptakan sebab-sebab itu. Dari orang filsafat, Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa bahan, tanpa sebab. Maka mereka buatlah teori namanya void. Apa arti void? Pancaran. Karena Allah memancarkan sesuatu dari dirinya, muncullah akar pertama, akal kedua, ketiga. Itu sudah dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi mereka ingin cari titik hubung antara alam semesta dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu illat. Apa sebab? Illat itu pertanda al-qusur, kekurangan. Allah itu sempurna, maka tidak butuh sebab. Au bit tab'i, tabiat. Api membakar, tabiatnya membakar atau karena apa? Azhari Banawi ya mah. Lolos 1000% ya. Jadi pertanyaan yang kami diuji dulu waktu pikiran kami sedang dirontokin akidah Ahlussunnah oleh orang-orang yang belajar filsafat. Api itu membakar karena inyonan membakar atau karena izin? Mana izin Allah? Itu desaknya, Pak. De ambo sekatiko kete acok menonton orang main debus. Setiap malam kami nonton debus. Kawan-kawan ambo masih muda mau 3 balai, 4 balai, 5 balai itu orang tuh lah main debus. Baka ndak tabaka orang tuh japi. Indak luko dek parang, dek sabi. Alah kira-kira masalahnya itu. Api tidak membakar? Apalagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir saya langsung kali. Iya. Dari mana tahu api itu tidak membakar? Kiranya setiap api, setiap air, setiap ubek itu ada kalam setiap saat turun kepada mereka bernama kun. Kalau Allah berkun, kun ya nar, wahai api, jadilah engkau kuni ya nar, ya, jadi muannas itu. Bardan, dingin. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Maka kita tidak membuat sakti badan, maka kamu tidak menganjurkan pula belajar debus, tidak perlu dong. Wah belajar debus, tapi masuk neraka kebakar api. Wah ingin debus api neraka. Itu yang kita cari. Kuncinya la ilaha illallah min qalbihi au nafsi. La ilallah yang dikalamkan dari dalam, bukan hanya dari siku. Apalagi cuma hiasan lisan. Ya. Jadi bitaba itu Allah menciptakan alam, kece orang Mu'tazilah. Dititipkanlah kepada air itu sifat menyegarkan. Maka kita segar karena si airnya punya tabiat menyegarkan, bukan karena Allah izin menyegarkan. Nah, itu bedanya.
ube. Tabiat ube itu menyembuhkan penyakit. Menurut siapa? Mu'tazilah. Maka ketika orang baube, orang itu sembuhnya karena tabiat seube, bukan karena izin Allah. Nah, itu siapa? Mu'tazilah. Kalau kita izin Allah. Allah berkalam kepada ube, kun syifaan. Jadilah engkau menjadi obat. Jadi ube-nya. Itu sebabnya, mau buka rahasia orang-orang tua dulu. Bako ayahnya mujarab. Bahasa orang suku, mangku. Mangkui, mangku itu bahasa orang rumahnya Buya Asfi. Buya Aldomi sama itu bahasa ini. Ya. Mujarabnya, apa mujarabnya? Mulai kalam doanya, jokun. Jadi buya-buya aku kan kadang-kadang orang di kampung minta ube kawa. Awak ada dukun begitu. Kan dukun ada dukun positif, ada negatif. Dukun positif itu ruqyah, doa. Dukun negatif bersekutu dengan jin, bersekutu dengan benda-benda. Dukun beranak? Enggak, kedua-duanya. Caranya berdoa, ya Allah. Minta berdoa. Orang tu husnuzon kamu tidak bisa mau tapi dengan kun fayakun engkau ya Allah sembuhkan itu. Tiupkan kaya baca Fatihah. Insya Allah jadi. Insya jokun tu kita pinjam. Tapi kalau tidak yakin tidak usah. Wa kadza yastahilu alaihi tabaraka wa ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'na. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala jahil. Kau nyambung di hikam besok. Di hikam itu ada satu kalam yang dikritik dia orang jahil. Akece orang jahil kok. Gitu sebut salah jahil gini. Akecenya hikam tu Jabariyah Ustaz. Hikam tu banyak zindiknya Ustaz. Nyo melarang wak berdoa. Sebab ada kalam di hikam doa engkau lahu baginya kepadanya tuhmah. Gawat tu kan. Itu menuduh. Kecekawan, berarti nak perlu berdoa. Tak boleh itu loh. Ya. Sebelumnya kan ada kalam kullu da'watin mustajab. Ya. Hikam nomor berapa tu? 5 atau 6. Semua doa mustajab. Tapi ada salah satu ahwal orang berdoa. Dalam hatinya nyo berkeyakinan Allah tu tidak tahu, Allah lupa, kita tahulah tanalah. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Inyo mengiktikadkan, memberitahu kepada Allah. Batal sifat 20-nya tu. Ya, berarti nyo batal, tidak meyakini Allah bersifat ilmu, alim. Ya nak? Jadi tidak usah tinggi-tinggi nak kaji ke hikam, masuk sifat 20 dah sampai ke hikam. Sebelum mau berdoa, yang kita yakini, ya Allah, ya alim. Itulah pembukaan Hizib Bahar. Kalau namuh nanti pertemuan hari kedua, kopi seci Hizib Bahar, saya namuh. Kita ijazahkan langsung kali. Bisuak, ya. Jangan yang rame-rame mana, tu buya-buya, ustazah salah. Pembukaan Hizib Bahar, Allahumma ya Allah ya alim. Ya Allah yang maha alim. Jadi pembuka doa itulah penutupnya. Itulah kece orang lamu takbir dimulai sembahyang selesai. Itu maksudnya. Bukan berarti takbir wa'ala selesai sembahyang, bukan. Dibuka doa itulah akhir dari doa. Ya Allah yang maha tahu, ya Allah engkau lah tahu aku akan berkalam apa, akan meminta apa. Itu yang maknanya. Ya enggak? Sebelum kita meminta Allah sudah tahu. Alam wujud kita di dunia Allah lah tahu kita butuh apa, ya enggak? Maka doa untuk magi tahu atau bermanja-manja kepada Allah. Disebut munajat. Munajat kan jadi bahasa Indonesia manja, cocok logi. Kini zaman cocok logi. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahl. Maka mustahil Allah jahil. Sifat jahil enggak ada pada Allah. Wa ma fi makna atau yang semakna jahil, lupa, lalai, keliru, itu tidak mungkin. Jadi kira-kira adakah jodoh tertukar? Awak ketujuh je ya. Tapi nampak Yusuf ya hasil itu. Misal, tidak ada. Jodoh tidak pernah tertukar.
Jodoh begitu aja. Udah jalurnya begitu udah, ya. Wal maut was samam wal ama wal bakam. Nah, lah tahulah maknanya. Wa adadus sifatil ma'nawiyah wadihatun min hadhihi. Wa ammal jaiz. Nah, maksudnya kita sifat jaiz. Fi haqqihi tabaraka wa ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Yang disebut jaiz pada hak Allah yang tidak berlaku kepadanya kudrah iradah, yaitu fi'il mungkin atau tarku, yang mungkin bagi Allah atau meninggalkan itu. Kini awak meneriku, satu saat awak bisa tak jadi wali Allah? Tapi kalau dipikir-pikir, kecil orang kampung pun tak tahu, ini sama orang. Ya, tak terkahar ya. Tak tak aja ada amalnya ulama-ulama dulu. Syekh Abdul Qadir saya amalannya tak aja. Maulana Khalid An-Naqsyabandi tidak tak aja. Ba'aka mengajarnya. Syekh Abdullah Faiz Daristani misalnya, kalau terpikir dunia, lalai sebentar wudhu. Terpikir dunia mandi tobatnya. Lai talok. Taluk dulu. Ambo sana taluk. Jadi dengan hak jaiz tapi tetap bisa jadi wali Allah. Baca caranya. Nanti kita bahas di hikam mana. Amma burhan wujudihi ta'ala. Kalau nanti kita baca saja ya, sampai nanti ke sifat Rasul. Amma al-jaiz fi haqqihi ta'ala fa fi kulli amma burhan wujudihi ta'ala fa hudusul alam. لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لازم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه أو راجحا عليه بلا سبب أو هو محال. Mau diterjemah atau enggak? Terjemah aja lah. Burhan akli, dalil akli, Allah itu wujud, lalu alam itu baru. Apa dalilnya? Dalil akli. Lau lam yakun lahu muhdits, kalau tidak ada yang mewujudkan alam, bal hadasa bi nafsi, dia terjadi dengan sendirinya seperti teori evolusi, lazima yakuna ahadul amrayn mutasawiyain. Maka antara Allah dan alam setara. Tadi ayam jo talua mutasawiyannya. Awak jo kiradah setara awak. Entah awak yang Tuhan, tanyo yang makhluk, tanyo yang Tuhan. Kira-kira begitu. Musawiyan li sahibi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal, ya. Yang kemudian rajih atasnya, tiba-tiba kita anggap Allah lah sebagai Tuhan, dan itu mustahil. Jadi kalau tidak ada penjelasannya, jadi Allah bukan pencipta alam, dari mana yang berhak jadi Tuhan? Nah, itu maksudnya. Rajihan alaihi bila sabab, lalu tiba-tiba dia dianggap Tuhan bila sabab, tanpa ada sebab. Wa huwa muhal. Kan ini mustahil. Tiba-tiba ada saja orang baru tidak kenal jadi pimpinan di pesantren, di ma'had, di madrasah. Lah kita terima. Baru ngurus madrasah kah? Kini alam semesta, alam kok bukan dicipta oleh Allah. Kan itu ceritanya. Tiba-tiba Allah mengklaim dirinya jadi Tuhan. Lai terima? Lai terima dong. Maka harus jelaskan hubungan Allah dengan alam tuh. Hubungannya hubungan penciptaan. Wa dalilu hudutsil alam mulazamatuhu lil a'rad. Ciri-ciri alam ko baru. Ciri-ciri Buya rahmat ilahi ko baru. Dulunya kita jadi remaja, kinilah dewasa. Mungkin kalau panjang umur sampai 70, kalau enggak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ada guru kita dulu hidup, kinilah meninggal. Apalagi yang kita haulkan kini, Abu ya Syekh Haji Husin dan anak beliau. Dulu ada, coba ibu-ibu dulu yang sobo Haji Husin siapa? Surang saja berdua, bertiga.
Buya sebut buya, alhamdulillah. Tahun berapa buya sebut? Alhamdulillah. Ya. Nah, bisa kawan-kawan ambil ijazah ke beliau-beliau tuh supaya masuk nanti namanya dalam sahabat baru. Jadi nanti dibuat tambahkan di situ. Ya, maka nanti di hari terakhir Bapak Ibu mau minta Bapak Ibu yang dulu pernah coba jusin duduk di siko mengijazahkan kami ke sadonyo. Kalian siap? Guru-guru saja yang ijazah. Duduk saya di siko. Kalian siap ya? Ajaztu, itu nak perlu ajaztukum. Sehingga kawan-kawan kini yang muda-mudoko dapat sanad yang tingginya. Dapat sanad langsung dari murid Haji Husin. Kan yang dari anak beliau lah, ya kan? Nah, kini yang dari jalur. Nah, supaya sanad itu tidak tunggal, ada sanad bercabang. Kira-kira gitu, ya. Tapi kan masih keluarga besar kan? Bisa kita tampilkan nanti insya Allah supaya sanadnya nanti tumbuh. Ciri-ciri kita alam semesta ko hadis ini berubah-ubah. Dulu awak kita kadang dewasa meninggal. Itu tanda berubah. Disebut muhdas karenanya mutaghayyir, ini berubah-ubah. Alam itu disebutnya baru, dan nya berubah-ubah. Baru kan berubah. Ya. Wa dalilu hudusil alam muzalatul al-a'rad al-haditha min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Alam bergerak tak? Ia bergerak. Merapi kalau nya bergerak, batuaknya goyang-goyang gitu di lantai ape. Tando kalau Merapi ko alam. Wa dalilu hudusil a'rad, dalil a'rad itu baru musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujud wa min wujud ila adam. Bukti ketika kita menyaksikan penyakit itunya tadinya tidak ada menjadi ada kemudian hilang. Ya nak? Corona itu masuk ke jirim atau arad? Jirim atau arad corona itu? Le ada wujud corona itu sebenarnya. Kalau ada dibuktikan bajirimnya. Efeknya penyakit COVID. Penyakit COVID-nya itu yang disebut arad. Bisa bedakan? Ya. Orang sakit kanker dalam badannya. Kankernya itu jirim. Tapi efek ke badannya sakit-sakitan. Sakit itu namanya arad. Ya. Orang kalau punya penyakit bisa sembuh enggak? Kalau sembuh kita katakan penyakitnya hilang, ya nak? Itu yang disebut min adamin ila wujud wa min wujud ila adamin.